Nah, obat berikutnya yang bekerja di sistem saraf pusat itu adalah antidepresan, ya. Sebelum kita belajar antidepresan, kita belajar dulu apa itu depresi. Depresi merupakan gangguan mood yang bersifat searah atau unipolar, di mana dia adalah suatu emosi yang meresap dan menetap berupa perasaan tertekan. Perasaan tertekan, sedih, yang dalam keadaan ekstrim sangat mempengaruhi persepsi seorang terhadap dunia. Nah, depresi sendiri ditandai dengan sering munculnya rasa sedih, mudah putus asa, tidak merasa bahagia, kurang energi, dan kadang ingin bunuh diri. Penyebab depresi sangat kompleks. Salah satu teori yang menyebutkan depresi terjadi karena kekurangan senyawa katekolamin. Senyawa katekolamin contohnya adalah norepinefrin, serotonin, dan dopamin. Nah, terutama di sini adalah depresi disebabkan karena kekurangan norepinefrin, serotonin, dan dopamin. Ya, serotonin simbolnya adalah 5-HT. Nah, jadi ketika kita mengetahui hipotesa penyebab depresi karena kekurangan senyawa tersebut, berarti obat antidepresan obat untuk mengatasi depresi bekerja dengan cara meningkatkan kadar norepinefrin, ya, serotonin, dan meningkatkan kadar dopamin di sinaps. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki kesetimbangan aktivitas neurotransmitter di otak. Karena tadi ya, terutama karena kekurangan norepinefrin, serotonin, dan dopamin. Jadi obatnya mekanismenya apa? Mekanismenya meningkatkan kadar norepinefrin, serotonin, dan dopamin. Nah, obat antidepresan ya, itu terdiri dari beberapa golongan. Golongan yang pertama adalah obat yang menghambat reuptake serotonin secara selektif. Yang kedua, obat yang menghambat reuptake serotonin dan norepinefrin. Nah, obat golongan yang ketiga adalah antidepresan atipikal. Yang keempat adalah antidepresan trisiklik dan monoamin oksidase inhibitor. Ini ya. Nah, untuk obat depresi sendiri, penggunaannya rata-rata adalah 2-12 minggu. Ya, setelah itu dievaluasi, jika ditakutkan terjadinya kekambuhan bisa sampai 3 tahun. Ya, nah kita bahas obat yang pertama, yaitu adalah obat yang bekerja menghambat secara selektif reuptake serotonin. Ya, bisa di dalam bahasa Inggris Selective Serotonin Reuptake Inhibitor SSRI. Nah, obat ini akan bekerja secara selektif menghambat reuptake serotonin di sinaps. Ingat ya, saya kembalikan lagi, kita ingat kemarin bahwa tirosin menjadi dopa menjadi dopamin menjadi norepinefrin, termasuk juga nanti menjadi serotonin. Nah, serotonin ada yang menempati reseptornya, ada yang didegradasi, ada yang di reuptake. Nah, obat yang ini berarti dia secara selektif apa? Secara selektif menghambat terjadinya proses reuptake, tetapi hanya untuk neurotransmitter serotonin. Nah, obat SSRI selain digunakan sebagai depresi, ya, digunakan untuk mengobati depresi, dia digunakan untuk penyakit obsesif compulsive disorder, panik, dan penyakit bulimia. Nah, ya. Nah, saya harapkan kalian mengerti apa itu penyakit obsesif compulsive disorder, apa itu bulimia ya. Obsesif compulsive disorder itu dicirikan orang yang dia tidak tahan dengan ketidakteraturan. Jadi kalau misalnya dibagi 2, ya 50-50 ya. Atau misalnya ada kalian ngelihat ada ubinnya itu nggak rata dan merasa terganggu ya. Atau melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Nah, orang yang menderita obsessive compulsive disorder biasanya dia adalah orang yang sangat teratur. Nah, kalau bulimia
Bulimia bedanya dengan anoreksia. Anoreksia itu sengaja tidak mengkonsumsi makanan, ya. Kalau bulimia dia mengkonsumsi makanan terus dimuntahkan lagi. Nah, untuk penggunaan obat yang golongan SSRI ini digunakannya sebagian besar adalah secara oral. Nah, ini adalah efek sampingnya. Efek sampingnya adalah gangguan tidur, peningkatan bobot badan, osteopenia, disfungsi seksual, cemas, mual, dan muntah. Ini. Nah, obatnya apa saja? Ada citalopram, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, dan sertralin. Ini. Ya. Nah, obat ini merupakan obat yang paling aman. Pilihan pertama pada pengobatan depresi. Paling aman untuk wanita hamil yang depresi. Jadi kalau kalian mengenal yang namanya baby blues syndrome itu sebenarnya adalah salah satu contoh depresi, ya. Nah, pada wanita hamil yang mengalami depresi, obat ini golongan SSRI itu adalah obat yang direkomendasikan. Apa saja? Fluoxetine dan sertralin ini ada di Fornas. Selain itu adalah citalopram. Nah, yang harus diperhatikan jika SSRI ini digunakan bersama MAOI atau agonis serotonin lain, dia bisa menyebabkan sindrom serotonin, serotonin syndrome, yang ditandai dengan takikardi, hiperaktif, hipertensi, krisis hiperpiretik, dan terjadinya kejang. Gitu ya. Itu adalah selective serotonin reuptake inhibitor. Nah, yang berikutnya SNRI. Penghambat reuptake tidak hanya serotonin tapi juga norepinefrin. Berarti ini tidak selektif, non-selektif ya, karena yang dihambat reuptake-nya adalah serotonin dan norepinefrin. Nah, obatnya ada duloxetine dan ada venlafaxine. Ini ya. Nah, yang harus diperhatikan dosis kecil venlafaxine dia bisa menghambat reuptake serotonin, sedangkan dosis besarnya akan menghambat reuptake norepinefrin. Nah, sedangkan duloxetine pada semua dosis dapat menghambat reuptake serotonin dan norepinefrin. Harus diperhatikan jika obat ini digunakan bersama makanan. Kenapa? Karena makanan dapat menghambat absorpsi duloxetine. Berarti digunakannya kapan? Pada waktu perut kosong. Ya. Nih, itu adalah SNRI. Serotonin norepinefrin reuptake inhibitor. Yang berikutnya adalah antidepresan trisiklik. Disebut trisiklik karena dari strukturnya ada 3 benzen. Ya. Ada 3 benzen dan itu adalah antidepresan trisiklik. Nih. Contoh obatnya amitriptilin, amoxapin, klopiramin, desipramin, doxepin, imipramin. Nah, ini ya. Nah, TCA sendiri dia menghambat reuptake serotonin dan norepinefrin. Selain dia menghambat reuptake serotonin dan norepinefrin, dia juga menghambat pelekatan serotonin, alfa adrenergic, histamin, dan asetilkolin muskarinik pada reseptornya. Jadi dia tidak spesifik untuk serotonin dan norepinefrin, tetapi banyak neurotransmitter yang dihambat pelekatan atau ikatan dengan reseptornya. Ya, obat yang bisa dipakai adalah amitriptilin dan klopiramin. Obat ini yang ada di Fornas. Ya, nah kalaupun digunakan, ini bukan obat pilihan pertama. Untuk obat antidepresan ini tidak disarankan untuk anak. Ya, tetapi kalaupun digunakan untuk anak harus dengan pengawasan dokter. Nah, amitriptilin selain digunakan untuk depresi, dia bisa digunakan untuk penyakit migrain dan untuk mengatasi sindrom nyeri kronik. Nih, imipramin sendiri meskipun tadi bisa digunakan untuk anak 6 tahun yang masih ngompol, tapi dia butuh pengawasan dari dokter. Ya, sama seperti tadi, sama seperti SSRI, klopiramin pun dia bisa digunakan untuk obsesif kompulsif disorder. Nah, ini adalah efek samping dari antidepresan trisiklik. Terjadinya peningkatan bobot badan, mulut kering, konstipasi, retensi urin, ada penglihatan kabur,
takikardia, aritmia, dan nausea, mual muntah. Ya, nah itu adalah antidepresan trisiklik. Nah, berikutnya antidepresan yang berikutnya itu adalah monoamin oksidase inhibitor. Sama ya tadi ya, banyak sekali ya kegunaannya monoamin oksidase inhibitor. Ada selegilin dan phenelzin ya. Dia bekerja dengan menghambat enzim MAO sehingga neurotransmitternya tidak terdegradasi dan kembali ke sinaps nih. Digunakan untuk siapa? Dia digunakan untuk lini ketiga. Digunakan untuk pasien yang depresi berat yang alergi terhadap TCA. Ini ya. Dia digunakan secara oral, di metabolisme di hati, dan diekskresikan melalui urin. Nah, efek sampingnya adalah pusing, hipotensi ortotastik, mulut kering, dysuria, dan konstipasi. Nah, tadi kalau dilihat obat antidepresan ada 4 golongan besar ya. Masih ada lagi obat antidepresan yang dapat meningkatkan jumlah dopamin. Tadi kan dikarenakan 3 hal ya. Adanya kekurangan dopamin, serotonin, dan norepinefrin. Oke. Nah, yang berikutnya adalah bipolar dan mania. Ingat tadi depresi itu adalah penyakit unipolar yang ditandai dengan adanya kesedihan saja. Sedangkan kalau penyakit bipolar itu adalah penyakit kombinasi. Adanya penyakit depresi yang berat, berkepanjangan, dan mendalam, yang ada periode senang berlebihan dan terjadi periode sedih berlebihan. Jadi pada gangguan bipolar, dia kadang sedih dan dia kadang senang. Terjadi ada fase gembira dan fase melankolis tetapi sangat berlebihan. Nah, penyebabnya secara diteorikan bahwa gangguan bipolar ditandai peningkatan kadar glutamat dan ketidakseimbangan norepinefrin dan epinefrin. Jika epinefrin dan norepinefrin menurun, fasenya melankolis, sama kayak tadi depresi. Tetapi jika terjadi peningkatan norepinefrin, bisa mengalami kegembiraan, ya. Jadi tadi adanya ketidakseimbangan jumlah norepinefrin. Nah, obatnya adalah carbamazepin, ya, lamotrigin, litium, dan asam valproat. Nih. Nah, obat ini selain dia terjadinya karena adanya ketidakseimbangan norepinefrin dan epinefrin, terjadi juga karena ada gangguan kesetimbangan kalsium dan natrium. Nah, obat lini pertama pada penyakit bipolar itu adalah asam valproat atau litium ditambah dengan antipsikotik. Kita akan pelajari antipsikotik. Baru obat lini keduanya adalah carbamazepin. Ya, itu tadi adalah obat-obat yang bekerja di penyakit unipolar dan penyakit bipolar.